Nah kalau kita lihat apa namanya, di sini juga ada satu video ya, yang mungkin juga pernah kita sama-sama lihat. Ini terkenal sekali ya, kalau kita bisa tahu ada seorang anak dilindungi bapaknya dan anaknya itu disniper dan mati ya di rangkulan bapaknya gitu ya. Ini sangat-sangat menggerakkan hati banyak orang kalau bisa dikatakan. Ini banyak seringkali diputar ya, seringkali ditampilkan. Ya ini kita lihat seorang ibu yang dengan anaknya. Ya anak-anak juga di apa namanya, dilakukan dengan kejam. Nah kemudian ini mereka juga membangun tembok ya, tembok untuk memisahkan mana yang Yahudi, mana yang Palestina, yang mana yang masa Islam, mana yang Palestina gitu. Dan memisahkan kita di barat itu dengan apa, jarak yang sangat-sangat panjang ya, menembok atau membuat tembok hingga mereka sulit untuk berinteraksi di sini, hingga mereka sulit untuk kemudian melakukan aktivitasnya gitu ya. Mereka sulit untuk ke sekolah anak-anak di sana. Mereka sulit untuk mendapatkan kesehatan di sana gitu. Ini faktor tembok rasialnya, panjang keseluruhan tembok sampai 850 km. Oh, sangat panjang ini. 850 km, tingginya 8 meter, 2 kali lipat dari tinggi tembok Berlin. Kalau kita tahu tembok Berlin juga sudah sangat tinggi, ini 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya, dan benar-benar sangat mengekang dan mengunci, gitu ya, mengunci bangsa Palestina di sana. Lebarnya antara 30 sampai 100 meter. Nah, ini satu bentuk apa namanya, perbuatan mereka yang sangat-sangat apa namanya, yang kurang bisa diterima lah gitu, karena memang batasi gerak rakyat Palestina saat itu. Pun juga sampai saat ini mereka juga masih terkotak-kotakan. Ini gambarannya apa namanya, temboknya ya, sangat panjang sekali. Ya, ini di dalam tower pemantauan gitu ya, untuk tower dari tembok Kasial yang dibangun oleh Israel gitu ya. Nah ini gitu. Mereka untuk sekolah ya harus menyusuri tembok sampai ketemu celah baru dia bisa lewat gitu. Sampai ketemu celah baru dia bisa lewat. Padahal ya jarak antara sekolah rumahnya kalau tidak ada tembok itu bisa dekat. Tapi kalau ketika sudah ada tembok mereka harus mutar dulu. Mereka harus mutar jauh dulu baru masuk, bisa cari celah, bisa ya mutar untuk kemudian sekolahnya. Begitu juga dengan orang-orang yang kerja di sana juga sama seperti itu. Nah, suasana pendidikan jumlah sekolah di Palestina, ini fakta-fakta ya, ini yang coba saya tampilkan. Jumlah pelajar di Palestina sekitar 1.250.000 gitu. Pelajar level 1, level 2 ya, maaf, 1.100.000. Jumlah mahasiswa dan mahasiswi 85.000. Pelajar putra putri di pondok atau di apa namanya, sekolah yang dia ada pondoknya 65.000. Pelajar dan mahasiswa belajar di luar 20.000. Mungkin juga, dan juga ada beberapa di Indonesia di fakultas kedokteran. Kalau saya pernah tahu ada, tapi sekarang nggak ada, masih ada apa udah tidak ada. Di fakultas psikologi juga ada mahasiswa Palestina yang sekarang sedang studi di sana. Kemudian di FKG juga ada, kalau saya masih ingat. Nah, pun juga di beberapa university di Indonesia ini juga ada mahasiswa Palestina yang belajar, berkesempatan belajar di luar negara Palestina. Jumlah semua sekolah di Palestina 1.900, tapi tetap saja akses untuk mendapatkan pendidikan juga sangat-sangat terbatas, sangat-sangat kecil ya, karena ya begitu mahal. Lagi-lagi ya yang menguasai sekolah sana ya beberapa sebagian besar juga ini apa namanya, ya di bawah campur tangan Israel saat itu gitu. Di bawah campur tangan Israel, dan memang ada beberapa sekolah yang itu pengelolaan dari PBB. PBB berbentuk badan yang namanya UNRWA gitu ya. UNRWA itu khusus untuk mengelola atau menanggulangi masalah ya pengungsian di Palestina. Itu pun juga membuat sekolah untuk ya anak-anak sana. Tapi ya tadi kendalanya adalah biayanya mahal, dan yang bisa sekolah ya hanya mereka yang bayar gitu. Nah, William University, Mahat dan College gitu ya, sampai hanya 35 di sana. Kemudian ini yang apa namanya, beberapa kondisi ya ketika terjadi banyak pengancuran di apa Palestina, beberapa sekolah terganggu gitu ya. Ya jadwal belajar dan mengajarnya, jadwal studinya ya terganggu gitu ya. Kemudian dihancurkan itu sekitar 297. Pelajar jarang masuk sekolah ya 90.000.
atas alasan-alasan yang sebenarnya tidak logis, ya, alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk akal gitu. Kemudian mereka terluka akibat peristiwa ya penembakan atau invasi dan sebagainya. Kemudian syahid atau wafat atau mati di perlawanan, gitu ya, sekitar 22 pelajar dan guru yang ditangkap dari satu. Sebenarnya angka-angka ini sebenarnya masih ini terus bertambah ini sering berjalannya waktu, sering berjalannya tahun seperti itu ya. Dan juga terjadi ini tidak diekspos oleh media gitu. Jadi ini tidak di blow up oleh media sehingga mungkin angka ini angka yang ketahuan saja, angka yang kita bisa cek saja, tapi semuanya bisa jadi lebih dari yang angka ini gitu ya. Jadi jumlah yang wafat, jumlah yang mati, jumlah bangunan-bangunan itu lebih dari yang ini gitu. Kita tidak pernah tahu Allah bisa seperti itu ya. Sekolah diubah jadi markas tentara gitu, sampai seperti itu oleh mereka gitu ya. Nah beberapa ini yang kena kalau tidak salah kena dampak atau bom fosfor ya saat itu ya, mengakibatkan seorang anak cacat gitu ya. Oh iya, tentang bom fosfor juga salah satu kejahatan yang mereka lakukan juga gitu ya. Tentara Israel lakukan juga. Jadi bom fosfor kan bom yang dilarang ya, atau senjata yang dilarang di Konferensi Jenewa gitu ya. Tapi mereka tetap memakainya gitu. Dan itu sangat-sangat kejam sekali ya gitu. Sangat-sangat dampaknya sangat mengenaskan bagi manusia gitu ya. Ketika bom fosfor itu ya sampai ke bumi, dia kena manusia, maka ini akan membakar gitu. Fosfor akan membakar kulit manusia sehingga sampai pun dagingnya pun terkelupas dari tulangnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini juga beberapa penelitian juga dari di ruang kelas, bahkan di ruang kelas juga terjadi pembantaian gitu. Sangat-sangat kejam sekali. Suasana pendidikan di sana gitu ya. Ya pendidikan saja dibatasi gitu kan, diancam dan sebagainya gitu, sehingga mereka kurang bisa luasa anak-anak sana untuk menerima pendidikan di sana. Gak kayak kita di Indonesia, di Malaysia dengan mudahnya menerima akses pendidikan. Mereka sangat-sangat sulit untuk kemudian menerima akses pendidikan di sana. Bersyukur sekali lah kita ya, harapan kita di sini semua bersyukur kita bisa mengenyam pendidikan ya, pendidikan tinggi tentunya sampai level yang jauh gitu ya, dan harapannya bisa berkontribusi maksimal untuk di mana kita tempat berada seperti itu. Beberapa syuhada, beberapa martir ya, kemudian yang sudah berjasa banyak ya, perjuangkan kemerdekaan Palestina yang perlu juga kita apresiasi seperti itu. Banyak gitu ya, beberapa korban luka dan beberapa anak-anak yang kemudian para tahanan tahanan yang kemudian mungkin secara alasan ya tidak berdapat dilogis juga gitu. Jadi beberapa penangkapan yang hanya berdasarkan kekhawatiran dan asumsi semata gitu. Jadi misalkan ada orang-orang tentara Israel gitu kan, tentara Israel menganggap ada yang mencurigakan, langsung ditangkap. Ada yang mencurigakan dia gabung dengan Hamas misalkan, gerakan perlawanan di sana gitu ya, ditangkap. Dan banyak ditangkap tanpa sebab gitu. Tanpa sebab sehingga mengakibatkan ya banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Banyak ibu rumah tangga yang ya kesulitan untuk merawat anaknya gitu ya, karena karena suaminya diambil paksa gitu, karena suaminya ditangkap secara paksa oleh Israel gitu, terkait dengan tahanan perang. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini tahanan perang di Gaza sudah coba untuk sedikit demi sedikit dikurangi gitu ya, sedikit demi sedikit dibebaskan gitu ya, oleh beberapa orang penting, orang parlemen di Palestina, karena emang kita Palestina sudah banyak ya orang sudah peduli bahkan dengan Palestina sendiri ya, di negara Palestina, untuk kemudian ya mencoba untuk membebaskan mereka yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Untuk mereka yang tidak ya merasa melakukan kesalahan kepada ya Israel saat itu. Karena kalau kita melihat kondisi di sana, mungkin kalau misalnya kita ikut berita, ada dua kekuatan besar ya di Palestina, di internal Palestina ya, antara kubu Fatah dan Hamas gitu ya.
yang mungkin kalau kita lihat secara kasat mata di media gitu kan, mereka ya kontradiksi atau saling ini ya tolak belakang gitu ya perjuangannya. Tapi sesungguhnya ketika kemarin saya berdiskusi dengan beberapa rekan dari Palestina, sesungguhnya ininya sama, apa visinya sama untuk kemudian perjuangkan Palestina, kan tapi terbilang beda untuk ininya, untuk metode dan caranya beda. Kalau Hamas lebih pada cara-cara militer perlawanan gitu, kalau Fatah lebih cara diplomasi, cara-cara perundingan damai gitu, perundingan damai kepada Israel saat itu. Dan tentu di situ juga ya membuat mereka ya bisa jadi bersitegang sendiri, tapi sebenarnya itu jadi hal yang sebenarnya jangan terlalu banyak kita pikirkan gitu ya, karena mereka sama-sama ingin memperjuangkan Palestina gitu ya, bukan sama-sama Muslim juga gitu ya. Ya harusnya yang kita lihat adalah bagaimana mereka ke depan harus bisa bersatu, pun juga semuanya nih gitu ya, orang yang udah peduli di seluruh seluruh dunia ini, seluruh negara yang di dunia ini, untuk ya sama-sama gitu ya bersatu padu bagi mereka yang peduli, bagi mereka yang tahu permasalahan Palestina, untuk membantu gitu ya, membantu saudara kita di sana. Tak lepas ini bukan masalah, karena Palestina bukan masalah bukan masalah mereka saja sebenarnya, bukan masalah bangsa Palestina saja, tapi masalah seluruh dunia nih yang harus dituntaskan gitu ya. Juga bukan masalah agama saja gitu, karena ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan. Kalau kita lihat tadi berbagai macam kekejaman yang dilakukan oleh oleh Israel kepada bangsa Palestina